Pernahkah Anda terbangun di tengah malam dengan perasaan gelisah yang tak beralasan? Sebuah intuisi kecil di sudut hati yang membisikkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan lingkaran sosial Anda. Kita sering diajarkan untuk mewaspadai serigala yang melolong di kegelapan. Namun, kita jarang bersiap menghadapi serigala yang memakai pakaian domba dan duduk tepat di sebelah kita saat makan malam. Dalam panggung sandiwara kehidupan, pengkhianatan yang paling menyakitkan bukanlah datang dari musuh yang terang-terangan membenci kita, melainkan dari mereka yang memegang tangan kita, namun diam-diam menghitung langkah menuju kejatuhan kita. Dunia ini dipenuhi dengan paradoks yang menyesakkan. Kita harus menyadari bahwa tidak semua senyum yang dilemparkan kepada kita adalah tanda kebahagiaan murni, dan tidak semua pujian yang mendarat di telinga kita adalah tanda ketulusan yang jujur. Terkadang, senyuman hanyalah sebuah topeng untuk menyembunyikan rasa iri yang membakar, dan pujian adalah sebuah bius agar kita tetap tertidur dalam zona nyaman sementara mereka sedang merancang skenario untuk merebut apa yang kita miliki. Musuh yang paling berbahaya bukanlah mereka yang berteriak lantang menantang kita di depan wajah, melainkan mereka yang berdiri paling depan memberikan tepuk tangan saat kita sukses. Padahal di balik punggungnya, tangan mereka sedang sibuk menggali lubang yang cukup dalam agar kita terperosok tanpa sempat meminta tolong. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena kebencian yang paling pekat seringkali lahir dari kedekatan yang tidak sehat. Orang-orang ini mungkin mengenal setiap inci kelemahan Anda. Mereka tahu di mana letak rasa takut Anda, dan mereka tahu kapan waktu yang tepat untuk menusuk. Mereka tidak menyerang dengan pedang, melainkan dengan keraguan yang disuntikkan secara perlahan, dengan gosip yang dibungkus sebagai perhatian, dan dengan kritik yang mereka sebut sebagai kejujuran demi kebaikan. Ini adalah perang psikologis yang sunyi, di mana senjata utamanya adalah kepercayaan yang Anda berikan secara cuma-cuma. Namun, jangan biarkan kenyataan pahit ini membuat Anda menutup diri dari dunia. Tujuan kita hari ini bukan untuk menanamkan kebencian, melainkan untuk menumbuhkan kewaspadaan. Mengetahui siapa yang layak mendapatkan tempat di meja perjamuan hidup Anda adalah bentuk tertinggi dari rasa sayang pada diri sendiri. Anda berhak melindungi energi Anda. Anda berhak menyaring siapa saja yang boleh melihat kerentanan Anda. Karena pada akhirnya, hidup Anda terlalu berharga untuk dihancurkan oleh seseorang yang hanya berpura-pura peduli, padahal hatinya penuh dengan racun. Selamat datang di ARS Pandangan Hidup. Di sini, kita belajar untuk melihat melampaui apa yang tampak di permukaan. Hari ini kita akan membongkar secara tajam 5 tanda tersembunyi bahwa seseorang yang Anda anggap teman sebenarnya sedang berusaha menghancurkan hidup Anda secara perlahan. Simak setiap kata dengan hati yang jernih, karena mungkin saja orang yang sedang kita bicarakan ini sedang memperhatikan Anda dari jarak yang sangat dekat, menanti saat Anda lengah. Mari kita mulai perjalanan ini untuk menemukan kebenaran yang tersembunyi. Tanda pertama yang harus Anda waspadai adalah sebuah fenomena yang tampak indah namun mematikan. Pujian yang terasa terlalu manis. Dalam dunia psikologi, perilaku ini seringkali bersinggungan dengan love bombing atau manipulasi melalui sanjungan. Bayangkan, seseorang yang selalu ada untuk merayakan hal terkecil yang Anda lakukan, memberikan apresiasi yang rasanya tidak masuk akal jika dibandingkan dengan pencapaian Anda. Mereka seolah membangun sebuah singgasana dari kata-kata manis untuk Anda duduki. Namun, Anda harus bertanya pada diri sendiri, apakah mereka sedang membangun rasa percaya diri Anda, ataukah mereka sedang membangun tembok tinggi yang nantinya akan membuat kejatuhan Anda terasa jauh lebih menyakitkan? Pujian ini biasanya dilakukan dengan sangat teatrikal, terutama di depan orang banyak. Mereka ingin dunia melihat betapa mendukungnya mereka sebagai teman. Ini adalah taktik untuk menciptakan citra publik yang sempurna bagi diri mereka sendiri. Sehingga jika suatu saat Anda mencoba mengeluh tentang mereka, orang lain tidak akan percaya karena mereka terlihat begitu tulus memuja Anda. Di balik tirai sanjungan itu, sebenarnya ada niat tersembunyi untuk membuat Anda merasa sudah sampai di puncak. Ketika seseorang merasa sudah di atas angin, secara alami mereka akan menurunkan kewaspadaannya. Dan pada saat itulah, sang predator sedang mengamati setiap langkah Anda.
menunggu satu kesalahan kecil untuk dieksploitasi. Ada perbedaan tipis namun nyata antara apresiasi tulus dan pujian manipulatif. Pujian yang tulus biasanya spesifik dan datang pada waktu yang tepat untuk memberi semangat. Sebaliknya, pujian dari orang yang ingin menghancurkan Anda seringkali terasa kosong dan repetitif. Mereka menggunakan sanjungan sebagai bentuk bius emosional. Mereka ingin Anda menjadi ketergantungan pada validasi mereka. Dengan membuat Anda merasa luar biasa, mereka sebenarnya sedang mengaburkan realitas Anda. Anda menjadi buta terhadap kekurangan diri Anda sendiri karena telinga Anda sudah terlanjur nyaman mendengar melodi manis yang mereka mainkan, tanpa menyadari bahwa nada-nada itu adalah pengantar menuju kehancuran. Dalam filsafat stoikisme, kita diajarkan untuk tidak terlalu terbuai oleh pendapat orang lain, baik itu buruk maupun baik, karena seringkali pujian yang berlebihan adalah cara halus untuk mencuri kemerdekaan berpikir Anda. Orang yang diam-diam ingin menghancurkan Anda tahu bahwa ego adalah titik lemah manusia yang paling rapuh. Dengan terus memberi asupan pada ego Anda, mereka sebenarnya sedang memberi makan monster dalam diri Anda yang nantinya akan memakan diri Anda sendiri. Mereka ingin Anda menjadi sombong, karena kesombongan adalah langkah awal dari kecerobohan. Dan kecerobohan adalah gerbang menuju kegagalan yang telak. Jadi, mulai sekarang, tajamkanlah intuisi Anda. Perhatikan apakah pujian mereka selaras dengan tindakan mereka di belakang Anda. Jika seseorang memuji Anda setinggi langit di depan umum, namun diam-diam melemparkan pandangan sinis atau menyebarkan keraguan kecil saat Anda tidak melihat, maka berhati-hatilah. Itu bukanlah dukungan, itu adalah jebakan yang dilapisi beludur. Ingatlah, madu yang paling manis pun bisa beracun yang tak terdeteksi sampai Anda menelannya terlalu banyak. Tetaplah rendah hati, tetaplah waspada, dan jangan biarkan sanjungan orang lain menjadi tali yang nantinya akan menjerat leher Anda sendiri. Pernahkah Anda berada di satu momen di mana Anda merasa sangat bahagia? Sebuah pencapaian yang Anda perjuangkan dengan darah dan air mata akhirnya terwujud. Di tengah euforia itu, Anda membagikannya kepada seseorang yang Anda anggap teman, berharap mendapatkan pelukan atau setidaknya senyuman tulus. Namun, alih-alih merayakan, mereka justru melemparkan sebuah kalimat yang terasa seperti siraman air es di tengah siang bolong. Respon mereka bukan dukungan, melainkan keraguan yang dibalut sebagai nasihat. Kalimat seperti, "Wah, hebat ya, tapi hati-hati, biasanya setelah senang-senang begini akan ada musibah yang datang," adalah bentuk sabotase emosional yang halus namun sangat merusak. Tindakan ini bukannya sebuah ketidaksengajaan. Teman yang diam-diam ingin menghancurkan Anda akan selalu merasa terancam oleh kesuksesan Anda. Bagi mereka, kemajuan Anda adalah pengingat akan kegagalan mereka sendiri. Karena mereka tidak mampu mengejar ketertinggalan, cara termudah bagi mereka untuk merasa sejajar kembali adalah dengan menarik Anda jatuh ke dalam lubang ketakutan. Mereka bertindak seolah-olah mereka adalah penjaga realitas bagi Anda, padahal sebenarnya mereka hanyalah pencuri momentum. Mereka ingin memastikan bahwa kebahagiaan Anda tidak bertahan lama dengan cara menyuntikkan virus keraguan tepat saat mental Anda sedang dalam keadaan terbuka dan bahagia. Mereka ingin Anda percaya bahwa kebahagiaan Anda hanyalah sebuah kebetulan, sebuah keberuntungan yang tidak layak Anda dapatkan dan akan segera berakhir. Dengan mengatakan hati-hati dengan nasib sial, mereka sebenarnya sedang mencoba memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk menunggu bencana. Akibatnya, alih-alih menikmati hasil kerja keras, Anda justru menghabiskan waktu dengan rasa cemas yang tak beralasan. Ini adalah bentuk manipulasi psikologis tingkat tinggi yang bertujuan untuk melenyapkan rasa percaya diri Anda. Mereka ingin Anda percaya bahwa kebahagiaan Anda hanyalah sebuah kebetulan, sebuah keberuntungan yang tidak layak Anda dapatkan dan akan segera berakhir. Dengan mengatakan hati-hati dengan nasib sial, mereka sebenarnya sedang mencoba memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk menunggu bencana. Akibatnya, alih-alih menikmati hasil kerja keras, Anda justru menghabiskan waktu dengan rasa cemas yang tak beralasan. Ini adalah bentuk manipulasi psikologis tingkat tinggi yang bertujuan untuk melenyapkan rasa percaya diri Anda. Mereka ingin Anda merasa bahwa Anda tidak memiliki kontrol atas hidup Anda sendiri dan bahwa setiap hal baik selalu memiliki biaya buruk di baliknya. Perhatikan polanya.
Mereka jarang memberikan solusi, mereka hanya memberikan peringatan yang menakut-nakuti. Teman sejati akan mengingatkan Anda untuk waspada dengan cara yang memberdayakan, misalnya menyarankan langkah selanjutnya agar kesuksesan Anda bertahan lama. Namun, sang penghancur diam-diam hanya akan meninggalkan Anda dengan rasa hampa. Mereka ingin Anda merasa kecil di tengah pencapaian besar Anda. Mereka ingin aura kemenangan Anda meredup sehingga mereka tidak merasa silau oleh keberhasilan Anda. Ini adalah tanda iri hati yang telah mengakar dan berubah menjadi niat jahat untuk merusak kesehatan mental Anda secara perlahan. Jangan biarkan racun mereka meresap ke dalam jiwa Anda. Pahami bahwa kebahagiaan Anda adalah hak Anda yang sah dan hasil dari niat baik serta kerja keras Anda. Ketika Anda menemui respon yang meragukan seperti ini, belajarlah untuk menyaring apa yang masuk ke dalam pikiran Anda. Jangan beri ruang bagi mereka untuk menanam benih kecemasan di taman kebahagiaan Anda. Ingatlah, matahari tidak akan berhenti bersinar hanya karena seseorang merasa kepanasan. Teruslah melangkah, teruslah merayakan kemenangan kecil Anda, dan mulailah menjaga jarak dari mereka yang selalu membawa mendung di saat Anda sedang menjadi matahari. Dalam interaksi manusia, kepercayaan adalah mata uang yang paling mahal, bahkan melampaui nilai emas dan permata. Namun, bagi seorang teman yang memiliki niat buruk, kepercayaan Anda bukanlah sesuatu yang harus dijaga, melainkan sebuah komoditas yang bisa dieksploitasi. Mereka akan tampil sebagai sosok yang sangat empatik, seorang pendengar yang tampak begitu tulus dan sabar. Mereka akan duduk bersama Anda selama berjam-jam, memancing Anda untuk membuka kotak Pandora berisi luka lama, kegagalan masa lalu, hingga rahasia terdalam yang tidak pernah Anda ceritakan pada siapapun. Di saat Anda merasa telah menemukan pelabuhan untuk berbagi beban, mereka sebenarnya sedang mencatat setiap detil kelemahan Anda. Ketahuilah bahwa mereka sedang mengumpulkan amunisi. Setiap air mata yang Anda teteskan dan setiap pengakuan dosa yang Anda ucapkan disimpan dengan rapi dalam ingatan mereka, bukan untuk dipahami, melainkan untuk digunakan sebagai senjata di masa depan. Mereka menunggu saat yang tepat, sebuah momen strategis ketika kepentingan mereka terancam atau ketika mereka merasa perlu menjatuhkan kredibilitas Anda. Pengkhianat jenis ini tidak menyerang dengan fisik, mereka menyerang integritas Anda. Mereka tahu persis di mana titik saraf yang paling sakit, karena Anda sendirilah yang menunjukkan letaknya saat Anda menganggap mereka sebagai sahabat sejati. Inilah ironi yang menyakitkan. Senjata yang paling mematikan bagi kita seringkali dibuat oleh tangan orang yang paling kita percayai. Ketika konflik terjadi, teman jenis ini tidak akan beradu argumen tentang masalah yang ada, melainkan akan mulai membocorkan rahasia Anda kepada orang lain. Mereka akan memutarbalikkan fakta, menggunakan kerentanan Anda sebagai alat untuk mempermalukan Anda di depan publik. Mereka ingin memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang menghargai Anda. Bagi mereka, informasi pribadi Anda adalah alat tukar untuk memenangkan opini publik atau sekedar untuk melihat Anda hancur berkeping-keping karena rasa malu. Psikologi menyebut perilaku ini sebagai manipulasi informasi terencana. Mereka menciptakan rasa aman palsu agar Anda terus berbicara. Perhatikanlah, apakah teman Anda lebih banyak bertanya tentang hal-hal pribadi yang sensitif daripada berbagi tentang dirinya sendiri? Jika mereka selalu haus akan detil kegagalan Anda, namun sangat tertutup tentang hidup mereka, itu adalah tanda peringatan. Teman sejati akan menjaga rahasia Anda meskipun kalian sedang berselisih paham. Namun teman yang ingin menghancurkan Anda akan segera menarik pelatuk senjata rahasia itu begitu mereka merasa tidak lagi mendapatkan keuntungan dari hubungan kalian. Jangan biarkan pengalaman pahit membuat Anda berhenti menjadi orang baik. Namun jadilah orang baik yang memiliki batasan. Jangan memberikan kunci rumah hati Anda kepada setiap orang yang singgah. Belajarlah untuk menyimpan sebagian rahasia hanya untuk Tuhan dan diri Anda sendiri. Kredibilitas Anda adalah milik Anda. Jangan biarkan orang lain memiliki kendali atas hal itu hanya karena mereka tahu masa lalu Anda. Ingatlah bahwa tidak semua pendengar adalah penolong. Sebagian dari mereka hanyalah kolektor informasi yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk menjual rahasia Anda demi kepuasan ego mereka sendiri.
Tanda keempat yang sangat berbahaya namun seringkali tidak disadari adalah upaya sistematis untuk menjauhkan Anda dari sistem pendukung terbaik Anda. Bayangkan seseorang yang perlahan-lahan mulai membisikkan keraguan tentang orang-orang yang selama ini mencintai Anda. Mereka akan mulai memberikan penilaian negatif terhadap teman lama, rekan kerja yang suportif, atau bahkan anggota keluarga Anda sendiri. Strategi ini sangat licik. Mereka tidak langsung melarang Anda bertemu, melainkan menanamkan benih ketidakpercayaan melalui cerita-cerita kecil yang diputarbalikkan. Tujuannya hanya satu, membuat Anda merasa bahwa seluruh dunia itu jahat dan hanya dialah satu-satunya orang di planet ini yang benar-benar peduli pada Anda. Dalam psikologi, ini disebut sebagai teknik isolasi. Dengan memutus hubungan Anda dari orang-orang baik lainnya, sang manipulator sebenarnya sedang melucuti pertahanan Anda. Orang-orang baik di sekitar Anda adalah sistem peringatan dini yang bisa melihat kebusukan teman manipulator tersebut dari sudut pandang objektif. Oleh karena itu, sang penghancur harus memastikan bahwa suara-suara jujur itu tidak sampai ke telinga Anda. Mereka akan menjelek-jelekkan siapapun yang mencoba memperingatkan Anda tentang perilaku mereka. Mereka ingin Anda menjadi sangat bergantung pada opini mereka, sehingga ketika mereka mulai mengendalikan hidup Anda, tidak ada lagi orang yang bisa Anda mintai tolong atau pendapat kedua. Manipulasi ini sering dibungkus dengan kalimat yang seolah-olah protektif seperti, "Aku hanya tidak ingin melihatmu dimanfaatkan oleh saudaramu sendiri," atau "Teman-temanmu itu sebenarnya membicarakanmu di belakang, hanya aku yang berani jujur padamu." Kalimat-kalimat ini adalah racun yang dirancang untuk menciptakan dinding antara Anda dan realitas. Ketika Anda mulai menjauhi orang-orang baik karena hasutan mereka, Anda sebenarnya sedang berjalan masuk ke dalam sangkar emas yang mereka buat. Di dalam sangkar itu, suara mereka menjadi satu-satunya kebenaran yang Anda dengar, dan pada saat itulah kendali penuh atas pikiran dan langkah hidup Anda berpindah ke tangan mereka. Efek dari isolasi ini sangat menghancurkan. Tanpa perspektif dari orang lain, Anda akan kehilangan kemampuan untuk menilai mana yang normal dan mana yang tidak dalam sebuah pertemanan. Sang manipulator akan mulai mengubah standar moral Anda, memengaruhi keputusan karir Anda, hingga mengatur bagaimana Anda harus menghabiskan waktu. Mereka ingin Anda merasa berhutang budi karena mereka seolah menjadi satu-satunya orang yang setia di saat semua orang yang sebenarnya mereka singkirkan sendiri menghilang. Ini adalah bentuk penjajahan mental yang sangat halus, di mana korbannya merasa sedang dilindungi padahal sedang dikurung dalam kehampaan sosial. Segeralah sadar jika seseorang dalam hidup Anda terus-menerus mencoba membuat Anda berkonflik dengan orang-orang tulus di sekitar Anda. Teman yang benar-benar baik akan merasa senang jika Anda memiliki banyak pendukung dan hubungan yang sehat dengan keluarga. Mereka tidak akan merasa terancam jika Anda bahagia bersama orang lain. Jangan biarkan siapapun menjadi filter tunggal bagi informasi dalam hidup Anda. Tetaplah terhubung dengan mereka yang sudah membuktikan kesetiaannya selama bertahun-tahun. Ingatlah bahwa kekuatan Anda terletak pada komunitas dan cinta yang tulus, bukan pada pengabdian buta kepada satu orang yang mencoba memutus akar Anda dari tanah kehidupan. Kita sampai pada tanda yang paling halus namun paling jujur dari semuanya. Bagaimana mereka bereaksi saat Anda berada di titik terendah? Kehidupan adalah roda yang berputar, dan ada saatnya kita semua jatuh terjerembab. Di saat-saat kelam itulah, topeng setiap orang akan mulai retak. Perhatikan baik-baik bahasa tubuh mereka saat Anda menceritakan kegagalan Anda. Teman yang tulus akan menunjukkan empati yang nyata. Bahu mereka akan merosot, tatapan mata mereka akan melembut, dan mereka akan merasakan beban yang Anda pikul. Namun, teman yang diam-diam ingin menghancurkan Anda akan menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda. Sebuah kilatan kepuasan yang tertahan atau perasaan lega yang tak bisa disembunyikan sepenuhnya di balik kata-kata simpati mereka. Pernahkah Anda merasakan sebuah energi yang aneh saat seseorang menghibur Anda? Mereka mungkin mengucapkan kata-kata seperti, "Oh, aku turut prihatin," tapi nada suaranya tidak memiliki berat emosional. Ada sebuah istilah psikologi yang disebut Schadenfreude, merasa senang di atas penderitaan orang lain. Bagi mereka yang ingin Anda hancur,
kegagalan Anda adalah kemenangan bagi ego mereka. Saat Anda kehilangan pekerjaan, gagal dalam hubungan, atau mengalami kerugian finansial, mereka merasa posisi mereka menjadi lebih aman atau lebih tinggi dari Anda. Simpati mereka hanyalah sebuah pertunjukan teatrikal untuk memastikan mereka tetap memiliki akses ke hidup Anda agar bisa menonton pertunjukan kejatuhan Anda dari baris terdepan. Bahasa tubuh adalah jendela jiwa yang tidak bisa berbohong. Perhatikan gerakan mikro di wajah mereka. Apakah ada senyuman tipis yang muncul sedetik sebelum mereka memasang wajah sedih? Apakah mata mereka tampak lebih bercahaya saat mendengarkan rincian kemalangan Anda? Orang yang memiliki niat buruk seringkali memberikan nasihat yang sebenarnya adalah ejekan terselubung. Seperti berkata, "Sudah kubilang kan, harusnya kamu dengar aku dulu." Ini bukan tentang menolong, ini tentang menegaskan dominasi mereka di saat Anda sedang lemah. Mereka ingin Anda merasa bahwa tanpa mereka, Anda hanyalah sosok yang tidak kompeten dan ditakdirkan untuk gagal. Lebih jauh lagi, teman jenis ini akan menjadi orang yang paling rajin menyebarkan berita kegagalan Anda kepada orang lain dengan kedok meminta doa atau merasa khawatir. Mereka akan berkata pada orang lain, "Kasihannya dia, aku sedih sekali dia harus mengalami ini." Padahal niat sebenarnya adalah untuk memastikan semua orang tahu bahwa Anda sedang jatuh. Mereka memanen kepuasan dari kehancuran reputasi Anda. Di saat Anda butuh ketenangan untuk bangkit, mereka justru menciptakan kebisingan yang menguras energi Anda. Mereka adalah burung pemakan bangkai yang hanya datang mendekat ketika mereka mencium aroma kekalahan dalam hidup Anda. Sahabat ARS Pandangan Hidup, jangan pernah mengabaikan intuisi Anda. Jika hati Anda merasa ada yang salah dengan cara seseorang menghibur Anda, biasanya intuisi itu benar. Gunakanlah kegagalan Anda sebagai filter untuk menyaring siapa saja yang layak tetap berada di sisi Anda saat Anda mendaki kembali ke puncak. Kegagalan adalah cara alam semesta membersihkan parasit dari hidup Anda. Lepaskan mereka yang hanya ingin berpesta di atas luka Anda. Bangkitlah dengan martabat dan biarkan kesuksesan Anda di masa depan menjadi jawaban paling telak bagi mereka yang pernah tersenyum melihat Anda terjatuh. Ingat, pemenang sejati bukan mereka yang tidak pernah jatuh, tapi mereka yang tahu siapa yang harus ditinggalkan saat mereka bangkit kembali. Sahabat ARS Pandangan Hidup, setelah kita menelusuri lorong-lorong gelap dari sifat manusia yang manipulatif, mungkin muncul rasa takut atau ragu untuk kembali percaya pada orang lain. Namun, tujuan kita hari ini bukanlah untuk mengubah Anda menjadi pribadi yang penuh kecurigaan atau menutup diri dari dunia. Mengenali ciri-ciri ini adalah sebuah bentuk self-defense, sebuah seni perlindungan diri yang paling murni. Ibarat seorang tukang kebun yang harus mengenali mana bunga yang indah dan mana gulma yang merusak. Anda pun berhak untuk menyiangi taman kehidupan Anda dari parasit-parasit emosional. Menjadi waspada bukan berarti Anda menjadi jahat. Itu berarti Anda cukup mencintai diri sendiri untuk tidak membiarkan siapapun menginjak-injak kedamaian jiwa Anda. Ingatlah sebuah kebenaran yang sederhana namun sangat mendalam. Tidak semua orang yang mengetuk pintu hidup Anda berhak untuk duduk di meja lingkaran terdalam Anda. Lingkaran terdalam Anda adalah tempat suci, tempat di mana kerentanan Anda seharusnya aman dan impian Anda bisa tumbuh tanpa rasa takut akan penghakiman. Lebih baik bagi Anda untuk hanya memiliki satu orang teman yang tulus, yang tetap berdiri di samping Anda saat badai menerjang, daripada memiliki 1000 teman yang hanya bertepuk tangan saat matahari bersinar, namun siap menghunuskan belati dari belakang ketika kegelapan datang. Kualitas hubungan akan selalu mengalahkan kuantitas, dan kedamaian pikiran akan selalu jauh lebih berharga daripada popularitas palsu di mata orang-orang yang salah. Jadikanlah pengalaman pahit di masa lalu sebagai guru yang bijaksana. Jika Anda pernah dikhianati, jangan biarkan pengkhianatan itu mematikan cahaya kebaikan dalam diri Anda. Sebaliknya, biarkan itu mempertajam intuisi Anda. Jadilah pribadi yang seperti emas. Meski diletakkan di tengah lumpur, ia tetap tidak berubah menjadi lumpur.
Anda adalah nahkoda dari kapal Anda sendiri, dan Anda memegang kendali penuh untuk menentukan siapa saja yang boleh naik ke atas kapal tersebut. Pilihlah mereka yang memberikan energi, mereka yang menantang Anda untuk tumbuh, dan mereka yang matanya berbinar tulus saat mendengar kabar bahagia tentang Anda. Jika pesan dalam video ini menyentuh sudut hati Anda atau menyadarkan Anda tentang sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup Anda, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Dengan melakukan itu, Anda tidak hanya mendukung channel ini, tetapi juga membantu menyebarkan kesadaran ini kepada jiwa-jiwa lain yang mungkin sedang terjebak dalam hubungan yang beracun. Mari kita bangun komunitas ini menjadi tempat yang aman untuk belajar dan tumbuh bersama. Kami sangat ingin mendengar cerita Anda di kolom komentar. Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang memiliki ciri-ciri di atas? Mari kita saling menjaga, saling menguatkan, dan saling mengingatkan dalam perjalanan hidup yang tidak mudah ini. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda bersama ARS Pandangan Hidup. Kami menghargai setiap detik yang Anda habiskan di sini. Ingatlah selalu bahwa Anda berharga, Anda kuat, dan Anda berhak mendapatkan pertemanan yang tulus tanpa syarat. Teruslah berjalan dengan kepala tegak, tetaplah bijak dalam setiap langkah, dan jangan pernah biarkan bayangan orang lain meredupkan cahaya matahari Anda. Sampai jumpa di perjalanan video berikutnya, di mana kita akan terus menggali rahasia-rahasia kehidupan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Salam damai dan tetaplah bersinar.